Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita selesaikan dulu jenis ma'rifah yang terakhir. Kemudian kita masuk ke nakirah dan kalau cukup waktu kita sudah masuk di pembahasan berikutnya insyaallah yaitu pembahasan ataf. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-qismul khamis. Jenis kelima dari jenis ma'rifah. Al-ismul ladzi udifa ila wahidin minal arba'atil mutaqaddimati. Adalah isim yang diidofakan, disandarkan kepada salah satu dari 4 yang telah lewat. Paham ya? Disandarkan kepada dhamir, disandarkan kepada nama, disandarkan kepada isim mubham, disandarkan kepada yang beral. Ya, itu ma'rifah hukumnya. Faktasabat ta'arifa, maka dia mengambil pema'rifatan minal mudhafi ilai, dari mudhafun ilai. Jadi dianya sendiri nakirah, tapi yang membuat dia ma'rifah apa? Karena mudhafun ilainya ma'rifah. Ini namanya terpengaruh dengan tetangganya. Terpengaruh dengan tetangganya. Kalau tetangganya nakiro, dia tetap nakiro. Artinya kalau mudhaf nilainya nakiro, nakir. Tidak jadi ma'rifah. Tapi kalau mudhaf nilainya ma'rifah, maka dia jadi apa? Ma'rifah. Paham kan? Nanti ini baru kata. Nanti di kitab yang lebih tinggi, antum akan dijelaskan bahwa ada di sana kata harokatnya diubah karena tetangganya. Ini masalah nanti. Harokatnya diubah karena apa? Karena harokat tetangganya. Karena harokat tetangganya. Nanti, tapi ini baru kata. Kata ini menjadi ma'rifah karena disandarkan kepada kata yang ma'rifah. Jelas ini? Jadi dia mengambil pema'rifatan dari itu. Nah, gulamuka. Gulamu. Asalnya apa? Nakiro atau ma'rifah? Gulamu. Kan nakiro. Tapi disandarkan pada ka. Apa jadinya? Ma'rifah. Sama dengan gulamu Muhammadin. Wa gulamu hadar rojuli. Wa gulamul ladhi zarona amsi. Wa gulamul ustad. Lihat itu semua itu. Pertama karena disandarkan pada domir. Kedua karena disandarkan pada nama. Ketiga karena disandarkan kepada isim isyarah. Keempat karena disandarkan kepada isim mausul. Kelima karena disandarkan kepada isim yang beral. Dipaham ini? Jelas ya? Kalau saya katakan misalnya gulamu ustadin. Gulamu ustadin. Ma'rifah atau nakiro gulam? Khairil? Nakiro. Kenapa? Kan disandarkan. Bukan itu jawabannya. Nah, bukan itu jawabannya. Ikhwan? Karena ustadz bukan domir, bukan nama, bukan isim mausul, bukan isim isyarah, dan tidak beral. Kan begitu kan? Pak Mugarin? Kan syaratnya harus disandarkan kepada 5 itu. Disandarkan kepada domir, nama, isim mausul, isim isyarah, isim beral. Baru ma'rifah. Kalau tidak, maka nakirah. Walaupun dia disandarkan. Jadi tidak semua yang disandarkan itu antum bilang apa? Ma'rifah. Tidak semua. Harus bersandar kepada salah satu dari 5 itu. Baru antum bilang ma'rifah. Jelas? Jelas ini Khairil? Kemudian kata beliau wa'arafu hadhil ma'arif. Beliau ingatkan kita. Apa yang paling ma'rifah? Wa'arafu hadhil ma'arif ba'da lafzil jalalati. Yang paling ma'rifah dari ma'rifah ini setelah lafaz al-jalalah. Lafaz al-jalalah maksudnya Allah. Karena yang paling ma'rifah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mutlak itu. Karena Allah dikenal oleh orang kafir
Apalagi orang yang beriman. Iya kan? Yang paling ma'rifah adalah lafaz Allah. Lafaz Allah. Tapi setelah itu apa yang paling ma'rifah? Kata bola ad-dhamir. Yang paling ma'rifah dhamir. Tsummal alam. Kemudian nama. Tsummasmul isyarah. Kemudian isim isyarah. Tsummasmul mausul. Kemudian isim mausul. Tsummal muhalla bi'al. Kemudian yang disandarkan pada al. Tsummal mudhaf ilaiha. Kemudian yang disandarkan kepadanya. Wal mudhaf fi rutbatil mudhaf ilai. Ini Masya Allah. Ini kalimat pendek ini tapi harus perlu diuraikan sebentar. Kita baca habis dulu. Wal mudhaf fi rutbatil mudhaf ilai. Dan yang mudhaf itu berada di urutan yang disandarkan kepadanya. Illal mudhaf ila dhamir. Kecuali yang disandarkan kepada dhamir. Fa innahu fi rutbatil alam. Sesungguhnya dia berada dalam tingkatan nama. Wallahu a'lam. Nah, antum paham ucapan ini? Paham itu ucapan? Urutan yang paling ma'rifah. Paham ini? Artinya yang gini. Jadi, yang paling ma'rifah yang pertama apa? Setelah lafzul jalalah, apa? Ad-dhamir. Kan begitu? Ad-dhamir. Kedua, al-alam. Ketiga, ismul al-isyarah. Iya. Terus. Yang keempat. Ismul al-mausul. Kelima. Al-muhalla. Terus. Al-muhalla bi'al. Kemudian yang disandarkan kepada salah satu ini. Tapi di mana tingkatannya? Belum kasih kita faedah. Semuanya berada di tingkatannya masing-masing itu. Yang disandarkan kepada dhamir berarti di tingkatan dhamir. Kan begitu dulu sekarang. Berarti di sini tingkatannya juga. Al-mudhaf ilaihi saja. Maksudnya hi kembali ke dhamir. Kan begitu? Ini juga al-mudhaf. Al-mudhaf ilaihi. Apa artinya al-mudhaf ilaihi? Disandarkan kepadanya. Berarti di tingkat ini. Di tingkat ini kan begitu. Al-mudhaf sama ilaihi. Al-mudhaf ilaihi. Al-mudhaf. Al-mudhaf ilaihi. Kan sama tak? Cuman perlu ingatkan. Kecuali yang disandarkan kepada dhamir. Sesungguhnya dia berada di tingkatan nama. Jadi ini kita hapus. Dia tidak ada di sini. Dhamir cuma sendiri. Dia yang berada di sini. Al-mudhaf ila jangan ilaihi. Ila ad-dhamir. Ya, al-mudhaf ila ad-dhamir. Jadi di sini tiga. Artinya alam, mudhaf ke nama, mudhaf ke dhamir. Paham ini? Ini urutan ma'rifah. Ini urutan apa? Ma'rifah. Dhamir juga nanti akan diurut. Yang paling tinggi ma'rifahnya dhamir adalah mutakallim. Yang kedua mukhatab. Yang ketiga ghaib. Dhamir paling ma'rifah mutakallim. Orang pertama. Ma'rifah kedua adalah mukhatab. Ma'rifah ketiga adalah ghaib. Setelah itu nama, mudhaf kepada nama, mudhaf kepada dhamir. Isim isyarah, mudhaf kepada isim isyarah. Isim mausul, mudhaf kepada isim mausul. Al-muhalla bi'al, mudhaf ke muhalla bi'al. Ini urutan ma'rifah. Sebenarnya ini urutannya saja. Yang penting antum tahu bahwa semuanya ma'rifah. Paham ya? Jelas ya? Sudah dipahami ini? Ucapan penulis terakhir? Abu Umair? Umair? Yakin. Kenapa yang kedua? Iya, gini kan. Pertanyaan kita, yang mudhaf kepada ma'rifah, di mana tingkat ma'rifahnya?
Tuh, apakah dia di posisi ke-6? Kan kalau dilihat urutan kan pertama kan domir toh, kedua nama, ketiga isim isyarah, keempat isim mausul, kelima kan yang beral. Sekarang yang keenam kan al-mudhaf ila wahidin minal khamsah. Yang disandarkan kepada salah satu dari lima. Seakan-akan dia ditingkatkan ke berapa? Ke-6. Paham? Penulis ingatkan, dia tidak berada tingkat ke-6. Tapi dia tergantung dia di tingkatan yang disandarkan kepadanya. Berarti, kalau yang beral, berarti di tingkatan ke-5. Kalau disandarkan kepada al. Nah, di sini tingkatannya. Kalau disandar kepada isim mausul, berarti di sini posisinya ke-4. Paham ini Sapri? Ini Sapri anak tangga ini, anak tangga gini. Nah, anak tangga ini ada 5. 1 paling atas. 2, 3, 4, 5. Nah, tangga paling tinggi, yang paling ma'rifah siapa? Siapa? Selain lafaz Allah. Kan domir dah? Domir. Kan begitu? Yang kedua. Alam kan nama. Yang ketiga. Isyarah. Yang keempat. Mausul. Yang kelima. Kan yang beral. Sekarang pertanyaannya. Yang mudhaf kepada 5 ini. Tingkatannya di mana? Di anak tangga keberapa? Nah, kata penulis. Di setiap dia posisinya. Di setiap yang disandarkan kepadanya. Berarti yang disandarkan kepada al. Berarti di sini posisinya. Tangga paling bawah. Siapa nih? Kan saya bilang seperti itu. Gulamu. Nah, sapri. Kan ada begitu. Terus ada gulamu ar-rajul. Gulamu sapri. Ma'rifah tak? Ma'rifah kan? Gulamu rajuli. Ma'rifah kan gulamu? Ma'rifah? Nah, kenapa ma'rifah? Disandarkan kepada kata yang beral kan? Tapi tingkat ma'rifahnya di mana? Di mana tingkatnya? Di mana posisinya nih gulamu rajul? Iya. Kan ini tangga pertama atau paling atas? Pertama paling atas. Kedua di bawah. Ketiga, keempat, kelima. Kan begitu paling bawah itu kelima. Tangga keberapa? Kan tangga kelima yang ini tah. Paham kan? Tapi kalau saya katakan, gulamu sapri. Ini adalah tangga kedua. Karena disandarkan kepada nama. Kan begitu? Saya bilang lagi. Gulamu hada. Tangga keberapa? Ketiga. Tah. Gulamu alladhi koma. Nah, tangga keberapa? Keempat. Tah. Paham kan begitu? Paham ini? Sekarang. Sisa sudah nama, beral, isim isyarah, isim mausul. Saya katakan sekarang. Gula muka. Gula muka. Di mana tingkatannya itu pertanyaannya Sapri. Kan seharusnya di pertama. Seharusnya di pertama kan begitu. Di tingkatnya siapa? Domir. Tapi kata mereka tidak. Tidak. Dia adalah tingkatannya berada di nama. Tidak berada di domir. Paham Sapri? Ini yang masalah. Sapri sudah tanya alasan. Iya. Tapi saya kasih tahu antum. Alasannya. Alasannya karena susunan kalimat begini tidak boleh. Saya buat kalimat Saprina. Semoga antum paham. Ja'a. Sapri. Sohibak. Sohibuk.
Datang sapri, temanmu. Sohibak ini adalah naat dari sapri. Paham dulu kalimat ini sapri? Ini sapri kan fa'il. Betul nggak sapri? Kamu fa'il? Di sini? Naat. Sapri. Fa'il tuh? Sohibak. Sohibuk. Naat tuh? Kan ma'rifah. Naat kan? Naat kan? Naat. Koedahnya itu sapri. Naat tidak boleh lebih ma'rifah dari man'ut. Paham ini alasannya? Naat tidak boleh lebih ma'rifah daripada man'ut. Paham ini sapri? Ini apa namanya tadi sapri? Naat. Mana man'ut? Sapri itu? Kalau seandainya ini sohibak lebih ma'rifah daripada sapri, harus dibalik susunannya. Ja'a sohibuka sapri. Tapi karena susunannya begini, berarti ini lebih ma'rifah daripada ini. Makanya dia tidak boleh di sini, tidak boleh didomir. Kenapa? Kalau didomir berarti dia lebih ma'rifah dari nama. Paham sapri? Kalau dia posisinya sini posisinya. Bukan di sini. Bukan sejajar dengan nama. Kan begitu? Tidak di nama dia, tidak di nama. Tapi di mana? Di domir. Kalau di domir berarti di tangga keberapa sapri? Kalau di domir berarti dia di tangga keberapa? Kan di tangga pertama. Kalau begitu nama di bawahnya kan? Berarti dia lebih ma'rifah daripada nama. Dan itu tidak boleh. Karena kalau boleh ini kalimat salah. Paham ini? Nah ini kalimat sudah benar. Berarti tingkatannya kalau mudhof kepada domir harus di alam. Supaya tidak lebih ma'rifah. Ini tidak salah ini ucapan. Paham tak? Itu alasannya. Paham Sapri? Alhamdulillah. Sapri paham. Yang lain juga paham. Siapa yang belum paham? Tidak ada berarti? Aman. Nanti akan diulang lagi. Ini di Mutammimah. Ya, di buku selanjutnya lagi. Selesai. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an-nakiratu. Paham Rio? Yakin saudara? Bisa diajarkan di Jawa ini? Insya-Allah. An-nakiratu. Sekarang nakiro. Qala beliau berkata. Wan-nakiratu kullus min sya'i'in fi jinsihi. La yaktasu bihi wahidun duna akhar. Nakiro adalah lawan dari ma'rifah ya. Dia adalah kulus min setiap isim. Sya'i' yang mencakup, melingkup, umum. Fi jinsihi pada jenisnya. Sampai di situ sebenarnya sudah sempurna pengertian. Dia adalah semua isim yang mencakup pada jenisnya, melingkup pada jenisnya. Di situ sudah sempurna pengertian. Setelahnya itu tambahan keterangan. La yaktasu bihi wahidun duna akhar. Tidak khusus untuk salah satu tanpa yang lain. Tidak khusus salah satu tanpa yang lain. Paham berarti? Tidak khusus berarti? Tidak khusus berarti apa Awisteng? Abu Sulaiman? Tidak khusus. Umum. Tidak tahu dia namanya. Alhamdulillah. Jelas saudaraku? Yakin? Udah. Wa takribuhu. Pendekatannya. Yaitu pendekatan pemahaman pemula. Supaya kita langsung lihat ini nakirah. Dia adalah kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaih. Semua yang bisa masuk al padanya. Semua yang bisa masuk al padanya. Maka itu nakirah. Maka itu apa? Nakiro. Makanya domir itu ma'rifah. Kenapa? Tidak bisa masuk al. Tidak bisa antum bilang al-huwa, al-hiya, al-anta. Paham? Isim isyara itu ma'rifah. Kenapa? Tidak bisa masuk al. Tidak bisa. Al-hada. Isim mausul itu ma'rifah. Kenapa? Tidak bisa masuk al. Kan sudah al-ladhi. Masa antum bilang apa? Al-ladhi. Dah.
Paham ini? Ah, isim yang apa? Nama. Kan tidak bisa masuk al. Muhammad. Masa antum bilang al Muhammad? Kecuali antum jadikan dia lagi nakiro. Misalnya, antum buat dia musanna. Muhammad kan, antum buat dia menjadi musanna. 2. Muhammadani. Kan jadi nakiro. 2 Muhammad. Makanya ketika buat musanna, tambahkan al. Karena jadi apa? Jadi nakiro. Zaidun. Kan ma'rifah. Kalau antum buat jama' mudzakkar salim. Antum bilang apa? Kan az-zaidun. Tambahkan al. Kenapa? Karena jadi nakiro kalau antum buat jama. Zaidun. Banyak zaid. Nakiro atau ma'rifah itu? Kan nakiro. Makanya tambahkan al. Ya, sudah ini? Demikian pula isim yang beral. Ya memang ya. Kalau sudah beral. Masa mau tambah lagi al? Ini bagus sekali ini yang belum katakan sama antum. Sebagai pemula ini kita butuhkan. Semua kata yang bisa kemasukan al. Itu hukumnya apa? Nakiro. Keluar kata-kata yang tidak bisa kemasukan al. Sudah? Paham ini ya? Ah, ini Masya Allah. Nah, contoh. Ar-rajulu. Al-farosu. Walaupun contoh ini belum dikritik ya. Kenapa? Kenapa belum contohkan pakai al? Kan kita mau contohkan nakiro. Kok ini kan contoh ma'rifah? Belum dikritik oleh ulama lain contoh ini. Contoh ini. Iya. Sama juga dengan kemarin ketika belum contohkan isim mubham. Hanya dengan hada, hadani, haulai. Belum dikritik. Kenapa contohnya hanya isim isyarah? Padahal kan isim mubham itu ada isim isyarah dan ada isim mausul. Dipahami kan? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang kritik kan tidak masalah. Kan tidak ada penulis yang sempurna. Paham kan? Hanya Quran yang sempurna. Hanya Quran yang sempurna. Kalau penulis pasti ada kurangnya. Itulah fungsinya nanti orang yang datang belakangan. Bisa dia tambah, bisa dia kurangi, bisa dia majukan, bisa dia mundurkan. Paham kan? Posisinya. Jelas kan ini? Iya. Baik. Seperti di sini juga yang belum katakan ini contoh. Ar-rajul, al-faros. Belum kan mau contohkan nakiro. Tapi contohnya berupa apa? Ma'rifah karena pakai al. Seharusnya belum contohkan adalah rojul, faros. Kemudian bisa kemasukan al, ar-rojul, al-faros. Itu ciri nakiro. Selesai, saya katakan. An-nakiratu hiya kulus min hudi'a la liyahussa wahidan bi'ainihi min baini afrodi jinsihi bal liyasluha itlaquhu ala kulli wahidin ala sabilil badali. Kata beliau nakirah adalah kulus min semua isim wudi'a yang diletakkan la liyukhassa bukan untuk khusus. Bukan untuk khusus. Wahidan bi'ainihi. Bukan untuk khusus satu tertentu. Min baina afrodi jinsihi. Di antara jenis-jenisnya. Di antara jenis-jenisnya. Bal bahkan liyasluha itlaquhu. Bahkan itlaquhu penggunaannya yasluh cocok. Ala kulli wahid. Atas setiap orang. Ala sabilil badali sebagai penggantinya. Maksudnya setiap orang antum katakan misalnya. Semua kita yang ada di kelas ini antum bilang rojul. Saya bilang gini. Ubaid rojul. Sapri rojul. Umair rojul. Abu Sulaiman rojul. Betul nggak Abu Sulaiman? Nah, rojul. Kan begitu kan? Jadi kata rojul ini bisa untuk apa? Semuanya. Ala sabilil badal. Sebagai pengganti. Maksudnya pengganti dari Sapri saya bilang rojul. Pengganti dari saya tadi saya bilang rojul. Pengganti dari Abu Sulaiman saya bilang apa? Rojul. Kapan kata itu satu tapi bisa diungkapkan untuk banyak hal. Maka itu nakiro. Paham Sapri? Atau belum? Contoh lain Sapri. Kalau antum tidak paham rojul, siapa tahu kalau perempuan paham. Nah, saya bilang gini Sapri. Fatimah tu imro'atun.
Aisyatu imro'atun. Maryamu imro'atun. Siapa lagi Sapri? Zainabu imro'atun. Terus? Khadijatu imro'atun. Ini, jadi semua itu Sapri bisa dikatakan imro'ah. Berarti imro'ah ini apa Sapri? Nakiro. Karena semua orang bisa dikatakan apa? Imro'ah. Yang penting perempuan. Paham Sapri? Nah, sebagai pengganti lafaz Zainab, badal. Sebagai pengganti dari lafaz Zainab, saya bilang apa? Imro'ah. Saya mau bilang, bisa bilang begini. Ja'at Zainabu. Saya bisa bilang, Ja'at imro'atun. Apakah saya salah? Kan begitu kan? Saya salah atau tidak? Hah? 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 Suhaib? Tidak salah. Karena Zainab adalah imro'ah. Paham Sapri? Yakin. Mukanya belum. Paham ini? Baik, betul. Sudah. Nah, contoh rajulun wa imra'atun. Contoh yang tepat. Rajulun wa imra'atun. Fa'innal awwala. Sesungguhnya yang pertama, yaitu rajul. Yasihu itlaquhu. Sahih, benar penggunaannya. Itlak artinya penggunaan. Itlak penggunaan. Benar penggunaannya. Sinonimnya isti'mal. Benar penggunaannya. Ala kulli dzakarin balik min bani Adam. Atas setiap laki-laki yang sudah balik dari keturunan Adam. Semua laki-laki yang balik dari keturunan Adam namanya apa? Namanya apa? Rojul. Paham ya? Bahasan yang kedua. Siapa itu yang kedua? Siapa yang kedua? Imro'atun. Yasihu itlaquhu. Sahih. Benar penggunaannya. Ala kulli unsa balighatin. Atas setiap perempuan yang sudah balik. Min bani Adam. Dari keturunan Adam. Paham Umair? Yakin Umair? Sekali. Yakin sekali. Sedikit ini masalah. Rajulun terus. Sapri kan ma'rifah. Tapi rajulun nakir. Itu. Kan Sapri itu. Sapri adalah rajulun. Sapri ma'rifah atau nakir? Ma'rifah. Tapi rajulun nakir. Kenapa? Karena rajulun bisa juga dipakai untuk Umair. Umair rajul. Bisa? Bisa? Bisa. Berarti paham? Belum. Masih sedikit. Banyak. Baik, alhamdulillah. Kata beliau berikutnya lagi. Wa alamatun nakiro. Tanda nakiro. Antasluha. Cocok. Bisa. Lian untuk tadkhula masuk. Alaiha padanya. Al. Cocok atau bisa masuk padanya al. Wa tu'athiru fiha ta'arif. Dan memberikan pengaruh padanya. Menjadi ma'rifah. Nah contoh. Ini contoh yang bagus ya. Contoh rajulun. Fa'innahu yasihu dukhulu al alai. Sesungguhnya bisa masuk al padanya. Wa tu'athiru fiha ta'arif. Dan memberikan pengaruh ma'rifah padanya. Katakul ar-rajulu, maka antum katakan ar-rajulu. Wa kadzalika gulam. Demikian pula kata gulam. Antum bilang apa? Masukkan al. Gulam. Antum katakan apa? Semua. Wajaria. Wasobi. Sobi. Wafatah. Wa muallim. Fa innaka taqulu,
sesungguhnya kamu katakan al-gulam, al-jariyah, as-sobi, al-fata, al-muallim. Paham kan? Berarti semua kata itu tadi nakiro. Karena bisa kemasukan apa? Selesai. Alhamdulillah, ma'rifah dan nakiro. Selesai kata ma'rifah dan nakiro. Kita lanjut setelahnya. Lanjut. Matan saja. Dah, kita tes mata, tes matan. Supaya masuk di pembahasan atof. Kata beliau, wa huruful atfi. Huruf atof. Beliau berkata, babul atfi. Bab atof. Wa huruful atofi asyarah. Huruf atof 10. Kenapa beliau fokus pada huruf atof? Karena namanya atof itu pakai huruf atof. Maka harus ditahu dulu huruf atofnya. Baru dibahas hukum atof. Nanti di matan berikutnya beliau akan kasih tahu. Hukum atof setelahnya. Beliau akan kasih tahu. Hukmu hurufil atfi. Hukum huruf atof di setelahnya. Jadi yang paling pertama harus ditahu dulu siapa? Huruf atofnya. Karena kita mau membahas hukum isim atau fi'il yang terletak setelah huruf atof. Maka harus ditahu dulu apa itu huruf atof. Beliau katakan wa huruful atfi asyarah. Huruf atof itu ada 10. Wahyadi adalah al-waw, wal fa, wa summa, wa au, wa am, wa imma, wa bal, wa la, walakin. Lakin ya, bukan lakinna. Walakin, wa hatta, fi ba'dil mawadi. Kata beliau huruf atof itu ada 10. Huruf atof itu ada 10. Ada al-wawwa, wal fa, wa summa, wa au, wa am, wa imma. Imma, ini di atas pendapat ya. Karena yang kuat yang imma bukan huruf atof. Yang kuat yang imma bukan huruf atof. Di atas pendapat. Wa bal, wala, la, walakin, lakin, wa hatta dan hatta. Ini ke-10. Fi ba'dil mawadi. Pada sebagian tempat. Pada sebagian tempat. Jelas ini? Mudah sekali yang ini. Kita baca dulu secara bahasa. Karena istilah dia ada 2 lagi. Sebagaimana na'at ada 2. Ini tambahan di buku ini. Karena terbagi lagi 2 atof. Sebagaimana na'at juga terbagi 2. Artinya ini sudah lebih tinggi. Untuk menyambut buku yang lebih tinggi setelahnya nanti. Kita baca dulu. Wa akul saya katakan. Lil atfi ma'nayan. Untuk atof ada 2 makna. Ahaduhuma lugawiyun. Salah satunya ada makna secara bahasa. Wal akharu istilahiyun. Yang lain secara istilah. Amma ma'nahu lugatan. Adapun maknanya secara bahasa. Al-mail. Kecondongan. Secara bahasa itu atof artinya condong. Condong. Takul kamu katakan atofa fulan ala fulan. Si fulan atof kepada si fulan. Apa artinya? Si fulan condong kepada si fulan. Turidu kamu inginkan dengan ucapan ini adalah annahu mala ilaihi. Bahwasanya dia condong kepadanya. Wa asfaqa alaihi. Dan dia senang kepadanya. Makanya di dalam dunia sihir ada namanya sihir atof. Kan ada 2 sihir. Di antara jenis sihir, banyak jenisnya. Tapi di antara jenis yang banyak terjadi, apalagi di kalangan perempuan, ada namanya sihir atof, ada namanya sihir sorof. Wah, sihir tasrif. Sihir atof artinya dia mensihir suaminya untuk cinta kepadanya saja. Ini bahaya perempuan. Ini syirik. Ini sihir juga namanya. Dia buat suaminya apa? Menjadi condong kepadanya. Kalau dia pakai jin, kafir. Kalau dia pakai ramuan, tidak kafir. Tapi dia juga dibunuh karena berbuat kerusakan. Kalau hukum syar'i. Ini sihir atof. Lawannya ada namanya sihir sorof. Dia sihir orang supaya berpaling dari orang itu ke dia.
Tadinya suka menjadi apa? Tidak suka. Ini semua dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Nawaqidul Islam. Pembatal keislaman adalah sihir yang seperti ini. Sihir atop, sihir apa? Sorof. Biasanya terjadi pada perempuan. Ya, apalagi kalau suaminya mau poligami. Selesai cerita. Yang awam ya, bukan yang kenal dakwah. Paham kan? Makanya kadang dilihat suaminya lebih condong kepadanya daripada yang lain. Dipahami ini? Nah, ini makna atof. Namanya sihir atof. Bukan sihir pakai waw. Jangan sampai antum menganggap seperti bahasa Arab maksudnya. Ya, oh ini sihir atof. Oh berarti dia sihir pakai 10 huruf atof. Bukan. Sihir atof maksudnya secara bahasa. Apa artinya secara bahasa tadi atof? Kecondongan, kecenderungan. Dipahami ini? Nah, itu makna secara bahasa. Adapun secara istilah, maka ada 2. Ini kita ambil besok insya Allah. Karena tanggung waktunya kalau kita ambil sekarang. Insya Allah kita ambil besok yang belok katakan ini. Mudah-mudahan besok kita bisa selesaikan atop insya Allah mudah-mudahan. Kita cukup.